Ya, selamat malam Ustadz PI. Malam, iya. Ya, ya, oke. Sampai Ah, sekarang masih ini aja yang dibahas ya, penyalipan ya. Oke, ah, buka dulu lah kameranya. oke. Kebetulan aku pas mau rumah dia, nggak apa-apa, aku pakai ini aja, bentar. On cam dulu. Ya, Nah, kan gitu ganteng juga. oke. Oh, oh. Mari kita ke bulan. Mari ke bulan. Baik, Nah, kira-kira ente sepakat gak tuh sama Edis? nah, Rencana iblis penyalipan itu. oke. Saya ini dulu ya. Kalau menurut saya sebenarnya antara Edis TV dan Pak Bom Bom nggak ada yang salah, benar ya. Ah, Kenapa? benar dua-duanya. Iya, dengarkan. Puyeng. Dengarkan. Ya. Jadi kita lihat ya perspektif apa yang ditanyakan. Kalau perspektifnya tentang penyalipan, ya benar Edis. Karena ini adalah rancangan iblis. Kan penyalipan yang ditanya. Oh, Tapi kalau secara universalnya benar Pak Bom Bom. Karena segala sesuatu yang diciptakan, ya diciptakan dari Dia. berarti kau mau ngomong rencana Tuhan juga rencana iblis gitu? Nyambung. Iya. Oh. Kan satu pekerjaan tuh mereka. Gini, Ustaz. Yang Anda tanyakan sekarang secara universalnya atau Anda menanyakan tentang penyalipan itu? Rencana penyalipan. Penyalipan. Kalau penyalipan itu rencana iblis, lah kan? Rencana iblis berarti Aris betul dong. Bom salah. Enggak, sekarang kan yang pertanyaan klien yang sekarang mungkin kami ini kan. Kalau pertanyaannya rencana penyalipan, ya rencana iblis. Kan penyalipan. Oh, rencana iblis. Oke. Oke, gini aja, lebih gampang dulu. Saya kasih dulu contoh ya, mirroring dulu. Yang menciptakan iblis dari api siapa, Ustaz? Emang iblis diciptakan di Kristen? Dengar dulu. Iya, sekarang gini dulu. Yang menciptakan iblis dari api siapa? Enggak, iblis itu diciptakan di Kristen. Sekarang sama mirroring dulu. Enggak, gini mirroring ke saya maksudnya bertanya tentang di Islam atau kayak gimana gitu. Saya mau meluruskan ya, benar nggak ini dikatakan Pak Bom? Ini yang diambilnya Pak Bom Bom, kan? Gini, Anda itu bertanya menurut pemahaman Islam atau bahas Kristen maksud saya? Ya, yang jawab dulu, yang menciptakan iblis dari api siapa? Memangnya di Kristen diciptakan gitu iblis? Ya, dengarkan. Jadi iblis dari mana? Oh, enggak diciptakan kan? Hah? Jadi iblis itu berarti Malaikat yang jatuh gitu. Iya, malaikat itu diciptakan. Kalau malaikat yang jatuh diciptakan pasti. Ya udah, ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Yang menciptakan iblis dari api siapa? Ada keterangannya di Bible. Quran dulu lah. Karena kau makanya aku tanya dari tadi. Sekarang gede. Aku mau Kau nanya saya itu bahasnya di Bible atau di Quran gitu. Kayaknya Ustadz PI udah tahu nih apa tujuan saya bertanya itu. Makanya dia menghindar. Oke lah, sekarang lanjut aja. Silakan. Oke, lanjut. Iya, kalau kamu nanyanya di Al-Quran ya, apakah iblis tercipta dari api? Ya betul. Oke, ini dijawab. Oke, betul ya. Sekarang di saat Ustadz PI sekarang jatuh ke dalam dosa, tergoda oleh sisi iblis, yang salah itu iblisnya atau Allah? Yang salah saya. Anda kan digoda oleh si iblis. Yang salah Iya. si iblis atau si Allah? Iblis menyeru kan kayak gitu, menghasut saya betul? Ya. Oke? Ah. Terserah saya mau ikut iblis atau kagak. Kan pilihan ada pada saya gitu. Sekarang kan Ustadz PI sekarang kan digoda sama si iblis. Oke, sekarang Ustadz sekarang jatuh dalam dosa. Saya digoda oleh iblis nih ya. Ya. Terus? Sekarang Ustadz kan jatuh dalam dosa dong. Ya, kata iblis, makan tusuk buah itu atau minum kopi itu. Kan gitu. Oke. Lalu contohnya gini, oke, ikutin. Nih contoh gini ya. Nih, ini kopi. Kata iblis minum kopi ini sup. Kan kayak gitu. Contohnya ada racun. Ada racun di sini. Minum kopi ini sup, kata iblis. Ya. Terserah saya, tinggal pilih saya mau ikut iblis atau kagak.
Iya, sekarang di saat Ustadz meminum kopi yang ada racunnya itu, yang salah siapa? Belum tentu saya mau minum. Karena pilihan saya ada dua. Bisa diminum atau tidak. Ya sekarang kan konteksnya kan sekarang kan udah terjadi. Contohnya penyalipan kan sudah terjadi, Ustadz. Kan kayak gini Penyalipan ya. kan sudah terjadi. Beda itu, nggak cocok analoginya. Ya. Masalah seperti yang ini tadi ya. Godaan iblis. Iblis itu hanya menyeru dia. Hanya menyeru. Tinggal manusianya aja mau ikut iblis atau tidak. Dia itu ya diberikan free will. Oke. Kehendak bebas gitu. Kalau si iblis tidak menggoda, ada nggak dosa? Kalau iblis tidak menggoda, nggak ada juga dosa. Nggak ada. Berarti tidak dosa kan? Nggak dosa. Oke. Sekarang iblis itu ada diciptakan. Di saat Ustadz sekarang jatuh ke dalam dosa, si iblis menggoda, minumlah itu kopi. Padahal kopi itu ada racunnya. Ustadz meminumnya, ya. Nah, setelah diminum, Ngapain saya minum? Saya pilih dulu lah. Iya. Pikir dulu. setelah Ustadz Masa saya kata iblis minumlah, langsung saya minum. Ogah saya. ya kan dia ada godaannya. Macam mana ente ini, gimana sih? Kan ada godaannya. Kan saya ada kehendak bebas. Ya buktinya kalau tidak diminum berarti ada tidak salah. Ya tidak kan saya berdosa. tinggal pilih mau minum atau Oke. tidak. Iblis kan nyuruh minum. Saya Oke, ikut iblis aja atau gini, tidak, sama aja kan gini, gitu. Sama aja gini. Kalau waktu iblis menggoda imam-imam Farisi, orang imam-imam Farisi tidak mau, terjadi nggak penyalipan? Lah, iblis membisikkan kepada Yudas Iskariot kan? Iya, kalau Yudas tidak mau, ada nggak penyalipan? Enggak jadi. Ya udah, berarti gitu. Kalau tidak Ya ada, iya memang. kalau tidak ada godaan, berarti bagaimana ada dosa? Iya, maka dari Karena itu berterima adanya si kasih lah iblis. sama iblis. Karena adanya itu si iblis itu yang ada free will menggunakan free will-nya, ya. Di Oh, situ iblis makanya bukan kita jadi dalam dosa. bukan iblis yang ada free will-nya, yang ada free will-nya itu Yudas. Ya, justru iblis itu punya free will dia. Enggak Bebas kalau dia. iblis. Hah? Enggak kalau iblis. Jadi iblis itu tidak ada Iblis kehendak itu bebas. membisikkan rencana jahat doang. Ya, Yudas iya. tinggal memilih mau ikut iblis atau tidak, menolak atau ikut. Iblis itu asalnya dari mana? Ya, dari kejahatan lah, Enggak, iblis itu tercipta dari apa? dari api. Dari api. Oke, perspektif Islam ya, dari api. Oke, di saat Allah menciptakan dia dari api, padahal setelah dia ciptakan, dia menggoda orang untuk masuk dalam dosa. Yang bersalah itu siapa? Si iblis atau Allah? Dia, bentar dulu, dia menggoda Adam kan gitulah. Betul gak? Nggak usah kesana dulu, kita aja dulu start. Oh kita. Gimana contohnya? Dia menggoda saya, gitu. Ya, kan Allah menciptakan iblis dari api. Oke, iblisnya ada. Oke, setelah dia Lalu? ada, baru si iblis ini menggoda manusia. Contohnya Ustaz P menggoda. Setelah start minumlah, nggak ada apa-apa itu, nggak ini minumlah nggak ini. Nah, tergodalah Ustaz P. Ustaz P minum. Enggak langsung saya tergoda. Enggak, dengar dulu. Tahu-taunya setelah Ustaz P tergoda, Ustaz P minum, tahu-taunya Itu Ustaz P maunya berbusa gitu, Anda. langsung berbusa. Maunya Yang salah Anda itu- gini, bentar Bang. Maunya Anda itu setelah iblis ngomong saya langsung ikut perintah iblis itu. Ini Enggak. caranya berpikirnya. Salah. Waktu iblis menyeru Yusuf minumlah kopinya, kata iblis nih ya. Minumlah kopi ini Sup. Tinggal saya yang memilih. Mau ikut iblis, saya minum. Kagak mau ikut iblis, enggak saya minum. Oke. Di saat Ustadz PE mau menggunakan free will-nya, minum dekat, tapi Ustadz PE tidak meminumnya. Berdosa nggak Ustadz PE? Ya kalaunya saya ikut iblis, jadi dosa. Iya, sekarang kan Ustadz PE tidak meminumnya karena menggunakan free will-nya. Sekarang berdosa nggak Ustadz PE? Enggak. Berarti tidak ada masalah dong. Enggak ada masalah. Di saat Yudas digoda oleh si iblis, dibisikin dia tidak mau, ada nggak penyalipan? Nah, Yudas kan mengkhianati tuh. Iya, di saat Yudas membisiki saat Yudas dibisiki oleh iblis ya, dibisiki oleh iblis, Yudas berencana langsung dia ikut iblis. Iya kan Yudas itu kan manusia, punya free will juga. Ya iya. Nah, karena dia tergoda, dia Iya, karena dia tergoda. makanya dia
menjual Yesus itu dengan 30 keping perak. Oh, betul. Oke. Lalu? Sekarang terjadilah setelah dijual, berencanalah imam-imam Farisi, ya, untuk melakukan pembunuh kepada Yesus, ya. Terjadilah penyalipan. Itu rencana siapa? Nah, semua direncanakan sudah dari awal. Siapa yang merencanakan? Rencana iblis. Ya berarti yang merencanakan si iblis dong. Iya. Oke, benar. Ya udah. Tapi kalau diambil dari secara universalnya, yang menciptakan si iblis itu loh, yang menciptakan iblis itu loh sang pencipta itu sendiri. Di saat kita jatuh dalam dosa, yang salah itu sang pencipta atau iblisnya? Enggak, kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita yang jadi salah, bukan iblis atau Allah, bukan. Masalahnya sekarang Ustaz PI kan pilihannya cuman hitam dan putih. Di saat Pak Ustadz sekarang pilihannya cuma yang ya nggak bisa hitam dan Kan putih. itu. Anda mencontohkan 3 bahan, nggak bisa Anda menganalogikannya dengan 2 bahan hitam putih. Ya. Sekarang kan kehendak Tuhan sendiri dan kehendak si iblis. 1 Tuhan, 2 manusia, 3 iblis. 3. Hah? Gimana sih? Coba apa tadi Ustaz? 1 Tuhan, Tuhan. kan gitu, Allah. Tuhan ini Pemerannya tuh 2 iblis, yang ketiga manusia, kan gitu. Iya. Lalu Anda pilih hitam atau putih aja kan? Ya, yang memilih Cuma 2. yang memilih kan manusianya, Ustaz. Yang memilih Nah, kan makanya manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih mau ikut iblis atau tidak. Iya, sekarang pilihannya sekarang 2. Mau berdosa atau mau tidak berdosa, kan itu pilihannya. Iya, mau terikut rayuan iblis atau tidak gitu. Ya. Oke, di saat Yudas dibisiki, dia tergoda kan dong dia? Tergoda. Oke. Di saat dia tergoda, berarti yang menggoda si Yudas itu iblis dong? Ya iya. Oke, maka Yesus itu dijual dengan 30 keping perak. Oke. Sekarang yang melakukan perencanaan itu, penyalipannya itu siapa? Si iblis atau si iblis? Dari awal. Berarti penyalipan itu adalah rencana si iblis. Si iblis. Oke. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, ada nggak penggodaan? Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis gitu. Iya. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, nggak ada juga kejadian membisiki Yudas, nggak ada. Ya iya, itu poinnya. Jadi antara Pak Bom dan si Edis itu tidak ada yang salah, benar dua-duanya. Karena Pak Bom mengambil secara universalnya. Karena kenapa? Segala sesuatu diciptakan dulu dia dari Bom dengan Edis kagak ada yang salah dua-duanya. Gini. Aneh. Dengar kan, Ustaz? Golputnya nyambung gitu. Ya, dengar dulu. Gak mungkin pekerjaan Tuhan ya dicampur oleh pekerjaan iblis. Kayak gimana sih? Dengaran. Pak Bom itu mengambil segala sesuatu yang tercipta itu dari dia. Segala yang ada itu tercipta dari dia. Berarti apapun yang ada ya pada yang ada ciptaan ini, semua yang ada ini dari dia. Berarti yang ada itu karena dari dia. Berarti karena dia ada yang namanya semua yang ada. Gimana? Jadi penggunaan itu pun dari siapa? Ini rencana sang pencipta juga. Karena dia menciptakan yang sudah menggoda itu. Berarti kan rancangan dia. Kalau dia tidak menciptakan si iblis, ada nggak penggoda? Tidak ada. Ya kalau dia tidak menciptakan si iblis, pertanyaannya satu, di Kristen ini iblis diciptakan atau tidak? Ya, iblis itu memang diciptakan di dalam kekristenan. Di mana ayatnya? Teman-teman Kristen kagak ada bilang iblis itu diciptakan. Nah, mana sih teman-teman Kristen menjelaskan kepada kami bahwa iblis itu adalah malaikat jatuh. Dulu kan si iblis itu dalam kekristenan kan dari malaikat. Ya, malaikat Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan malaikat si iblis itu ciptaan dulu malaikat dia, bagaimana dikatakan ada 2 yang tidak tercipta di jagat raya ini? Maksudnya gimana? Tuhan tidak diciptakan. Malaikat tidak diciptakan. Berarti banyak dong yang tidak tercipta. Ya makanya
Itu bikin puyeng di Kristen itu. Makanya sakit. Jadi gini loh. Apa yang Makanya iblis tidak diciptakan. Tuhan tidak diciptakan, iblis tidak diciptakan. Ini apa ini dua ini ya? Kalau iblis pun tidak diciptakan, adalah malaikat yang jatuh, setara dengan Tuhan itu iblis. Makanya gimana tadi yang pencipta itu ada berapa pencipta? Pencipta Esa Tunggal. Cuma satu yang menciptakan. Ya dalam kekristenannya ya itu Allah Bapa sendiri. Ya. Terus? Ya pasti malaikat itu diciptakan sang yang tunggal itu. Lah, di mana kau dapat malaikat itu iblis itu diciptakan gitu? Kan sudah dikatakan segala sesuatu yang ada diciptakan oleh dia, dari dia segala sesuatu yang ada. Dalilnya di mana? Oke, Yohanes 1 ayat 3 baca. Oh, beda itu kawan. Ya. Ya itu dalilnya. Segala sesuatu penciptaan iblis itu di mana dalilnya? Ya, kalau Anda mencarikan penciptaan iblis tidak ada ditemukan. Makanya kata kawan-kawan Kristen iblis itu bukan diciptakan. Gimana sih? Anda aja yang ngotot diciptakan itu iblis. Ya, iblis itu ada nggak Sat? Iblis itu ada nggak Sat? Iblis ada. Oke, segala sesuatu yang ada diciptakan oleh dia. Ya, dari dia segala sesuatu yang ada. Kan dikatakan. Berarti termasuk juga si iblis. Oke, di saat Tuhan itu menciptakan si iblis itu, ya, dia menggoda manusia. Yang salah itu si iblis atau Tuhan? Yang menggoda manusianya. Aneh. Iblis itu hanya menyeru, yang berkehendak bebas, yang memilih melakukan tindakannya manusianya. Ya iya, karena kita itu diberikan free will. Iya, makanya diberikan free will dari awal, sudah saya bilang. Ya. Makanya saya bilang pilihannya cuma dua, mau hidup atau putih, mau berdosa atau mau tidak berdosa, kan itu. Pilihan cuma dua itu. Oke, di saat kita menggunakan free will kita digoda si iblis. Tuhan datang, jangan, datang si iblis. Udah minum lah, datang Tuhan, jangan, datang si iblis. Contohnya kita memilih kehendaknya si iblis, ya, contohnya minum racun tadi, ternyata kita kejang-kejang, ya, berbusa mulut kita, koit. Yang salah itu Tuhan atau si iblis? Yang salah Tuhan atau iblis? Yang salah yang meminum. Yang meminum. Kan sekarang kan yang menggoda itu kan si iblis sama yang menggoda. Yang memakan. Yang memakan yang salah. Bukan yang menghasut. Iya, makanya Ustadz PI itu sampai koit kayak gitu karena minum racun itu. Yang salah itu siapa? Salah saya makan minum racun. Berarti Ustadz tidak digoda iblis. Lah, iblis hanya menyeru minum, kata iblis. Iya, kan digoda nggak itu? Ya, digoda iblis. Oke, digoda. Menurut tinggal pilihannya tinggal dua sama saya minum atau tidak kan? Iya, sekarang minumlah Ustadz. Kalau saya mengikuti iblis, minum saya mati. Salah saya mati itu. Oke, kalau nggak digoda iblis, Ustadz PI enggak kenapa-napa. Kan kayak gitu. Dilema jawaban Ustadz PI. Bukan dilema, memang kayak gitu. Makanya karena ada dua pilihan, makanya dikatakan buah pengetahuan di Taman Eden itu. Udah dan baik. Betul. Buah pengetahuannya ada pengetahuan buruk dan baik kan. Makanya saya contohkan di awal tadi ya. Nih ya, saya digoda iblis. Yusuf minum ini kopi, padahal ini ada racun kan gitu. Yusuf, kata iblis nih membisiki saya, minum kopinya rasanya manis. Kan kayak gitu. Dah iblis menggoda. Tinggal saya aja lagi ikut iblis atau kagak. Kalau saya minum ya, lalu saya mati. Ini apakah yang disalahkan iblis? Nggak mau iblis disalahkan. Salah saya yang meminum. Ya, kalau iblis tidak menggoda, mungkin nggak Ustadz meminum. Dia hanya menyeru. Iya, kan karena disirukan dia. Ustadz PI minum, nggak ada apa-apa, itu enak itu katanya. Tahu-taunya tergoda, ya enak. Ustadz PI mau minumnya, ternyata jadi koit. Yang salah siapa? Iblis cuma menyeru, bukan berarti iblis yang membunuh saya, bukan. Gini loh Ustadz, targetnya kan sekarang satu. Targetnya sekarang untuk Ustadz PI. Sekarang ada Tuhan, ada si iblis. Iya. Kan? Tuhan jangan Ustadz PI itu nanti kau mati, jangan ini. Datang si iblis, minum itu enak, rasa nano itu ini coklatnya tinggi itu, vitaminnya tinggi.
Ternyata gara-gara godaan itu Ustadz PI meminumnya. Tatanya Ah. teman langsung berbusa, ya langsung koit. Iblis hanya menyeru kan? Iya, Menggoda. Yang melakukan Iblis- siapa? Yang melakukan si iblis juga atau bukan? iya. Si Bilis salah nggak menggoda Ustadz PI sehingga Ustadz PI Ya, koit? iblis yang menggoda udah satu. Salah nggak Ya. si Bilis di situ? Salah di situ udah. Oke, berarti yang salah siapa? Ah, yang salah berarti yang meminum. Kalau iblis cuma menggoda, kalau iblis cuma menggoda tapi nggak diminum kayak gimana? Gini, kan sekarang objeknya cuma satu. Ustadz sekarang objeknya, tujuannya. Makanya ini udah dibilang kayak gini kan ada akalnya kita ini ya. Sob, minum nih. Ya, cangkir ini minum kopi ini kata iblis. Ya. Oke? Iblis goda saya minum nih kopi. Habis tuh hilang iblis ya. Tinggal saya mikir. Karena ada akal. Minum kagak, minum kagak. Kalau saya minum, saya mati ya salah saya. Karena saya yang meminum. Gimana sih? Berarti Ustadz PI meminumnya itu karena godaan itu dong? Lah, karena saya mengikuti godaan dia. Iya betul. Berarti Ustadz PI koi tadi sampai berbusa mulutnya tadi godaan sih. Gara-gara minum, bukan gara-gara godaan setan. Tadi katanya gara-gara si Bilis. Gimana sih? Bukan gara-gara godaan iblis tadi, tapi gara-gara meminum racunnya. Gimana sih? Iya, gini Ustaz. Kan sudah ada godaan, sudah ada penggodanya. Kalau tanpa digoda sekarang Ustadz minum gak itu? Sekali lagi nih ya. Sekali lagi. Saya contohin, iblis datang menggoda ya. Oke? Yusuf minum kopi ini. Betul? Habis itu hilang tuh iblis. Ya. Saya belum minum. Iblis ini udah nggak bisa disalahkan, dia cuma menyeru. Iya. Tinggal pilihan saya aja lagi, periwil saya, minum atau tidak. Kalau saya minum, saya mati, salah saya ngikutin iblis. Oke. Sekarang kayak gimana sih? Di waktu Ustadz PI merasa bersalah, ya oke lah ikut dulu. Ustadz PI sekarang merasa bersalah karena meminum itu perbuatan siapa? Perbuatan kehendak kita sendiri. Kayak gimana? Tadi katanya digoda iblis, maka iblis itu hanya menyeru, udah dibilang dia hanya menyeru. Iya, dia hanya menyerukan. Tapi pilihan sekarang pada bukan melakukan tindakan atau tidak. Ya, minumnya. Taunya ya Ustadz PI mengikuti minumlah katanya tadi kan menyerukan. Katanya Ustadz betul-betul meminumnya. Lah, kenapa langsung diminum? Pikir dulu ikut atau tidak. Kayak gimana? Parah betul. Jadi gimana maksud PI? Kalau tidak ada si penggoda bagaimana kita dikatakan mau tersesat? Kan karena penggoda. Ya kan dia cuma menggoda kan? Iya, kita digoda. Kita digoda. Gini saat kita kan maunya kan jalan-jalannya jalan benar, jalannya Tuhan. Baik. Harus yang baik-baik, ya. Oke. Datanglah si Bilis. Dikasihlah yang enak-enak. Pokoknya gimana caranya kita itu terpancing tergoda. Contohnya kita ikuti. Contohnya, maaf dulu kita bilang. Kenapa langsung diikuti? Kan ada akal, ada kehendak bebas, kita bisa menolak. Ya iya, karena sekarang kan pilihannya dua itu, Ustaz. Di sini lah bentuk penggiringan untuk memilih. Ya kalau memilih ya antara kiri dan kanan, kan yang digoda iblis tadi, kau jalan ke kiri, ya. Jalan ke kiri kau akan selamat kata iblis, padahal jurang, kan gitu. Oke? Nah, sesudah iblis itu menggoda, hilang tuh iblis. Tinggal saya aja pilih lagi. Ikut saran iblis atau ke kanan. Gak ikut saran iblis. Priwil saya nih, ya. Kalau saya mengikuti saran iblis, maka salah saya, bukan salah iblis. Gimana sih? Iblisnya cuma menyeru. Berarti tadi iblis itu tidak artinya untuk menyeru. Dia cuma menyeru.
Iya, berarti ada artinya nggak si iblis menyerukan tadi? Dia cuma menggoda, bukan melakukan. Udah gini aja lah, kayaknya udah kayak gini. Pertanyaan saya gini aja. Yang menciptakan kebaikan dan keburukan siapa? Pasti Tuhan, dua-duanya Tuhan. Ya udah, clear. Ya, iya, Kebaikan memang. dan keburukan diciptakan oleh Tuhan. Berarti dari dia segala sesuatu yang ada. Betul Ah, kan? kebaikan Jadi dan ini gini, kebaikan dan keburukan satu pasang nih ya. Lalu kita dikasih akal. Iblis menyuruh yang buruk, Tuhan menyuruh yang baik. Oke? hmm, Nah, hmm. kita yang mempunyai akal, mempunyai kehendak bebas, tinggal pilih. Kalau kau ikut iblis, nggak bisa iblis disalahkan, karena kau yang melakukan. Mana sih? Berarti Tuhan tidak menciptakan keburukan dong. Ya, kalau kita mengikuti kebaikan, ya, kita mengikuti kebaikan. Ini dari Tuhan. Kalau kebaikan dari Tuhan. Jadi kalau Iya. keburukan itu? Keburukan ini dari iblis kan? Ya dari Tuhan, kan segala sesuatu yang ada itu. Dari Kebaikan Tuhan. itu- Ya. Cuma digoda iblis gitu untuk mengikuti Ya keburukan. udah. Oke? Berarti Tuhan ya menggunakan si iblis untuk menggoda. Nah, Tuhan menggunakan iblis untuk menggoda. Ya Betul? udah. Ya betul. Berarti semuanya itu pusatnya semua itu kepada Sang Pencipta. Karena dia yang menciptakan semuanya. Karena menciptakan keburukan, kebaikan itu adalah Tuhan Oh, sendiri. salah. Nggak bisa ditimpukan ke pencipta semua. Karena yang melakukan itulah yang bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Tadi Ustaz Mana P sih? sepakat. Tadi Ustaz P udah sepakat yang menciptakan keburukan dan kebaikan itu adalah Menciptakan keburukan dan kebaikan adalah Tuhan. Oke? ya. Keburukan dan kebaikan dua nih ya. Ya. Keburukan digoda oleh iblis, betul? Hmm. Nah, Keburukan ya, si iblis keburukan. ini Ya. keburukan. Ya. Nah, habis itu iblis menggoda saya, ikuti keburukan. Saya ikuti ini. Hmm. Kan ini saya ikuti. Lalu saya ikuti keburukan ini, salah siapa? Gak bisa kita menyalahkan Tuhan atau iblis. Salah saya. Oke. Kalau Tuhan tidak menciptakan si iblis, berdosa nggak, jatuh dalam dosa nggak Ustaz P? Kalau dia tidak menciptakan iblis, apakah saya ada kemungkinan ke kiri? Ada, karena ada kehendak bebas. Kan sudah tidak ada diciptakan iblis, bagaimana ke kiri ke kanan lagi, udah lurus. Nah, berarti kalau tidak diciptakan iblis, jalannya cuma satu. Ya udah. Kan itu. nggak ada di neraka iblis pasti berarti. penggoda. Jadi kalau kita digoda, ya berarti tetap yang kita indikan itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta karena dia menciptakan kebaikan dan keburukan. Enggak, Gitu. pencipta itu hanya menyediakan. Ya iya, hanya menyediakan, tinggal kita yang memilih. kan Gimana sih? makanya dikatakan dalam kekristenan Ustaz, segala sesuatu diciptakan oleh dia, dari segala sesuatu yang ada, kan dikatakan. Pokoknya kalau dia ada berarti dari sang sumber, ada sang sumbernya, yaitu Allah Bapa. Kebaikan keburukan datang dari sang sumber. Terus? Keburukan itu bagaimana apanya? Dia melalui menggunakan si iblis. Kan itu. Menggunakan iblis. Ya. Menggunakan kalau iblis. Bapa tujuannya tetap untuk kebaikan. Bentar. Yang melakukan keburukan tadi menggunakan si iblis. Apakah iblisnya yang melakukan keburukan? Ya kan dia menggoda seperti Ustaz bilang tadi. Kan cuma menggoda. Yang melakukan kan menggoda. ente. Memang itu. Memang tugas kuadrat dia kan dia diadakan untuk Ya iya, menggoda. kalau dia cuma menggoda bukan melakukan, kau yang melakukan, kau yang salah. Mana sih? Oh, salah. Aduh. Kalau Tuhan tidak menciptakan si iblis, bersalah nggak Ustaz B? Apanya? Kalau Tuhan tidak menciptakan si iblis itu, bersalah nggak Ustaz B? Enggak. Ya udah. Ya iya. Cuma Ya udah, karena ada gitu. karena cuma semuanya satu itu pada jalan, pilihan. satu jalan nggak ada pilihan gitu. Kebaikan aja kan? Kebaikan aja nggak ada Ya keburukan. udah. Jadi Kan sama kayak dengan gitu. penyalipan itu. Oh ya. Oh beda. Ya, makanya saya bilang konteks pertanyaannya itu merujuk penyalipannya, ya, penyalipannya atau konteks universalnya udah kita bahas tadi. Beda, Karena bukan segala seperti sesuatu itu. diciptakan oleh dia, dari dia segala sesuatu yang ada. Katakan. Jadi kalaunya kita ya, iblis tidak diciptakan, hanya ada yang baik. Artinya kagak ada pilihan, kagak ada juga free will.
Nggak bisa kayak Ya. gitu. Nggak bisa di penyalipan diterapkan analogi Anda itu diterapkan kepada pembahasan, nggak bisa. Oke, gini aja. Kalau tidak ada diciptakan si Iblis, ada nggak penyalipan itu? Digoda nggak si Judas? Enggak. Tidak ada. Ya udah. Ya iya. Berarti segala sesuatu diciptakan dia dari diri segala sesuatu yang ada. Ah, Kalau Yang melak- konteksnya universalnya. yang Karena melakukan yang menciptakan segala salah. sesuatu itu kan karena yang menciptakan segala sesuatu itu kan keburukan kebaikan itu adalah sang sumber itu sendiri adalah Bapa. Bukan. Yang menciptakan kebaikan keburukan sang sumber, yang melakukan kita yang salah. Ya iya, kan diciptakan keburukan. Iya diciptakan. Ya udah kalau udah diciptakan, terlepas itu nanti bentuknya caranya seperti apa kan banyak cara. Ya. Terus? Banyak caranya Tuhan untuk menggenapi namanya keburukan itu bagaimana harus terjadi kan itu. Tapi apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Kan kagak. Ya, itulah makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, ini pertanyaan. Jangan kau salahkan Tuhan kalau kau yang melakukan. Gimana sih? Makanya kan saya bilang antara Pak Bom dan si Edis benar dua-duanya. Nggak ada benernya dua-duanya berarti. Dengarkan. Kalau diambil dengan konteksnya penyalipan, ya yang merencanakan iblis lah yang menjadi bapa kata Yesus kan. Iblis merencanakan. Berarti si Iblis lah yang melakukan perencanaan itu. Iya. Untuk melakukan pembumbunan itu kan. Terus? Itu. Kalau dikatakan iblis lah yang menjadi bapamu. Kalau menurut Ustaz itu siapa itu yang dimaksud? Iblisnya yang menjadi bapamu, yang menginginkan pembunuhan sejak semula. Yohanes 8:41. Apa dah? Maksud kalau Ustaz Peo menyimak ayat ini, iblis lah yang menjadi bapamu. Siapa yang dikatakan Yesus iblis? Yudas. Hah? Kan yang menggoda kan iblis, Tat. Terus? Yang menggoda ini dikatakan Yesus, iblis lah yang menjadi bapamu. Siapa yang dikatakan Yesus di situ iblis? Iblisnya yang menjadi bapamu. Kan dikatakan Yesus, Yohanes 8:41. Kepada? Oke, itu Yesus itu merujuk pada siapa itu kata itu? Iblis lah menjadi bapamu. Ya dia ngomong sama siapa itu? Ya kepada imam-imam Farisi lah. Imam Farisi terus? Kan waktu itu kan kau hendak menangkapku. Dikatakan kan? Iblis lah yang menjadi bapamu katanya. Lalu? Itu iblis yang bapaknya itu iblis yang mana? Maksud Yesus. Iblis lah yang menjadi bapamu karena kamu memenuhi keinginan iblis. Iya. Artinya apa? Iblis hanya cuma ingin yang melakukan kamu. Iya bapaknya. Kan dikatakan bapaknya juga iblis dikatakan. Iblis karena si iblis lah yang melakukan sejak semula adalah melakukan pembunuhan. Iya. Melakukan iblis. Jadi iblis hanya berkeinginan, yang melakukan adalah kamu. Jadi iblis kagak bisa disalahkan, yang salah adalah kamu yang melakukan. Kalau saya tidak digoda iblis, melakukan nggak saya? Nggak ada jalannya berarti, nggak ada pilihannya. Jadi gini Ustaz, ini pertanyaan bisa dikatakan pertanyaan dilema. Jadi kita lihat konteksnya, itu merujuk pertanyaan itu penyalipan atau untuk universalnya. Kalau untuk universalnya Ustaz, udah kita bahas tadi, semua segala sesuatu diciptakan oleh dari diri segala sesuatu yang ada, kan dikatakan. Kalau merujuk pada penyalipan, jelas penyalipan itu adalah kehendak rencana iblis. Iya, rencana iblis, sepakat saya. Iya. Berarti bom salah itu. Tadi udah kita benarkan si bom dasarnya dari mana membenarkan si bom? Di mana, Mbak? Di mana? Enggak, karena nggak bisa bersatu. Kalaunya pekerjaan Tuhan dengan iblis nggak bisa digabung. Aneh aja. Gini. Kau mau bilang Tuhan sekongkol dengan iblis gitu? Kan kita tadi kan sudah sepakat Ustaz PI dibilang segala sesuatu diciptakan oleh dia dari diri segala sesuatu yang ada. Kan dikatakan. Ya kan? Yang menciptakan keburukan kebaikan itu adalah sang sumber sendiri. Terus? Kan itu kan? Iya. Ya udah kalau dia menciptakan kebaikan dan keburukan berarti dia yang disalahkan gitu. Ya, kalau tidak diciptakan keburukan ada nggak dosa? Kita yang melakukan yang disalahkan. Bukan Tuhan yang menyediakan yang kau salahkan. Gimana sih? Sekarang kan si iblis aduh. Dengar Sat, si iblis tidak diciptakan. Bagaimana kita lagi mau nggak ada pilihan berarti.
Ya udah, kalau nggak ada pilihannya berarti tidak ada dosa, berarti lempang semua. Nggak bisa berarti nggak bisa dianalogikan ke penyalipan itu, nggak bisa. Kalau nggak ada pilihan. Makanya kan gini, Sta. Makanya bilang orang ini dua memakai sudut pandang yang berbeda. Si Edis memakai sudut pandang proses penyalipan. Ya iya. Bom memakai proses sudut pandang jadi secara universal. Nggak bisa digabung mereka. Salah satunya pasti ada salah. Ya iya, makanya dua-duanya tidak ada yang salah, benar dua-duanya. Salah Karena satunya pasti ada yang salah, bukan dua-duanya nggak ada yang salah. Gimana sih? Ya. Kita kan mau tahu bagaimana sudut pandang yang dimaksud mereka menyatakan itu. Contohnya, Pak Bom mengatakan penyalipan itu karya daripada Tuhan. Ya, datang si Edis mengatakan penyalipan itu karya dari si Willy. Sekarang tinggal kita lihat sudut pandang mereka dari mana mengatakan itu. Kalau sudut pandangnya dari proses penyalipan, ya benar si Edis. Itu karya Edis. Kalau dipandang dari sudut secara penciptaan segala sesuatu yang ada, ya benar Pak Bom. Karena Tuhan lah yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Yang ada itu cuma yang ada itu dari Dia. Jadi Tuhan sekongkol dengan iblis kayak gitu kesimpulannya. Karena Tuhan yang mengadakan itu, bukan sekongkol. Ya Tuhan mengadakan itu, iblis ikut juga kan? Ya, gini. Ayo udah berarti sekongkol berarti itu namanya. Jadi segala sesuatu kocak juga. Gimana cara mikirnya kau itu? Segala sesuatu itu atas rencana daripada sang sumber alam apa sendiri. Ya tahu. Udah dari tadi bolak-balik kau dari situ. Kayak gimana sih? Ya udah, jadi udah jelas. Jadi jawabannya memang dua-duanya benar. Kan itu aja. Enggak bisa dua-duanya benar. Pasti salah satu yang salah itu. Gimana sih? Kan sekarang topik sini penyalipan rencana iblis. Ini saya benarkan. Saya benarkan itu. Ya benar, udah. Ya udah. Kalau kau bilang lagi penyalipan rencana Allah Bapa sekongkol berarti. Kan gitu. Ya udah, ini udah intinya aku udah menjelaskan sama Ustadz PI. Ya. Bagaimanapun Ustadz PI mau menilainya. Ya udah, berarti Bom yang salah gitu. Ya. Dah. Kalau dari sudut pandang saya sendiri antara yang dua ini dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. Oke, sekarang gantilah. Sekarang mau bertanya bisa? Siapa pula nanya? Aku lah. Tadi kan Ustadz PI udah aku jawab. Ustadz PI bertanya aku udah aku jawab. Waduh. Penasaran. Nanya apa emang? Oke ya. Ini aku untuk ada Ustadz PI kadang ibaratnya yang ada seorang pengajar tentang iman Islam yang bisa kita buat jadi acuan. Oke, Ustadz, aku mau bertanya dulu ya. Di dalam Quran ada nggak tertulis ya bahwa Tuhannya negeri Mekah itu Tuhan yang benar? Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar. Al-Quran itu bukan bisa menyajikan selera Anda, nggak bisa kayak gitu. Iya, maksud saya ada nggak? Tinggal itu jawab tidak ya dan tidak aja. Dikatakan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Ada? Tuhan yang benar. Ada dikatakan Tuhan yang benar. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tuh. Dan menyembahku, kata Allah, adalah jalan yang lurus. Iya, maksud saya ada nggak perkataan Allah di dalam Quran tertulis bahwa Tuhan negeri Mekah itu Tuhan yang benar, ada nggak? Jawabannya iya dan tidak. Itu maumu. Maumu itu. Bukan maumu. Oke, sekarang gini. Makanya udah aku bilang Al-Quran itu bukan seperti selera kamu. Kayak gimana sih? Belum poinnya saya bertanya. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan gini ya. Kita konversi dulu. Di dalam Quran ada nggak tertulis bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel? Ada. Oke, di mana tertulis? Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Oke. Di surah Yunus 90 ada. Kalau surat Yunus beda lagi. Itu zaman Nabi Musa. Kan yang kau cari itu kan Tuhannya Bani Israel, Tuhan Abraham sampai keturunannya, betul? Yang benar. Kan tadi kan udah kutanyakan, ada nggak Tuhan negeri Mekah dikatakan tertulis dalam Quran? Ada nggak Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar? Tidak ada. Sekarang yang tertulis Tuhan bangsa Israel Tuhan yang benar. Di surah Yunus 90 baca. Surat Yunus 90.
Baca Yunus 90. Itu tentang masalah Firaun. Iya, di saat Allah membawa bangsa Israel keluar dari apa? Apa kata Firaun? Ya, apa kata Firaun? Terus? Bahwa Tuhan yang benar itu hanya bangsa Israel. Iya betul. Ya? Maka orang itu adalah orang Muslim. Iya. Kan dikatakan kan? Yang membawa keluar itu siapa? Karena belum zaman Nabi Muhammad belum itu. Iya, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir siapa di situ? Ya iya, Tuhannya Nabi Musa. Siapa? Tuhannya Nabi Musa, Tuhan yang Esa. Iya, Tuhan. Enggak, di dalam surah Yunus 90 itu yang membawa itu siapa dikatakan di situ? Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Membawa keluar tanah Mesir. Makanya dibuka dulu ayatnya, Tat. Aku lupa. Bahwa Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, tahu terus. Yang membawa ini siapa? Allah. Berarti Tuhan Anda kalau? Oke. Maka dikatakan setelah bertobat si Firaun, terucap dari mulutnya, ya, bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel. Tuhan yang benar, iya betul. Oke, itu Tuhannya Anda nggak? Tuhannya Ustaz F nggak? Ya, Quran surah Al-Baqarah 133 sama, iya betul. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, betul. Oke, berarti Anda menuhankan Elohim juga dong? Iya, Tuhannya Nabi Musa ya Tuhannya Nabi Muhammad sama. Oke, berarti pengakuan Tuhan Anda, Allah Anda, Tuhan yang satu. Anda, yang benar itu Tuhannya bangsa Israel dong? Tuhan itu Tuhan semesta alam. Kalau Israel Iya. itu hanya sebagian dari suku Israel. Iya, kan sudah tertulis ada dalam Quran, pengakuan dari Quran bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel. Ya betul. Oke. Tuhan bangsa Israel, Tuhannya para nabi, betul. Yang disembah oleh Nabi Musa, disembah Nabi Isa, disembah Nabi Muhammad sama. Ya, oke. Berarti Anda sepakat ya di Kejadian 1 ayat 26 ya? Apa itu? Enggak, beda kalau itu. Itu kan Musa yang menuliskan. Yang ini kan dibawakan Musa. Musa gimana? Pertama, yang disembah Abraham, yang disembah Musa, yang disembah Daud, yang disembah Nabi Muhammad itu sama. Oke, di mana Satu. dikatakan? Oke, di mana dikatakan Tuhan Ya, yang mengikat Quran Tuhan surah Al-Baqarah ayat 133 udah dibilang dari tadi. Di mana tulis? Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah di mana? Aduh, bukan Tuhan negeri Mekah yang seperti yang kau mau. Ya, ini kan tertulis Tuhan yang benar itu Tuhan bangsa Israel. Tuhan negeri Mekah adalah yang benar kayak gitu maumu. Ya, buktinya aku dinyatakan Tuhan yang benar itu Tuhan bangsa Israel. Ya, Tuhan yang betul itu Tuhan bangsa Israel di zaman Nabi Musa, betul saya bilang. Di zaman. Aduh. Oke, di zaman Nabi Anda. Terus di zaman Nabi Anda di mana dikatakan Tuhan benar Tuhan bangsa apa? Tuhan negeri Mekah di mana? Wah, ini yang bodoh nih, hadza siratul mustaqim. Tuh. Di mana? Itu di Quran surah Yasin, dan menyembahku adalah jalan yang lurus. Kan jalan yang lurus. Lah, Nabi pun jalan yang lurus loh, Ustaz. Ya iya, makanya kalau kamu mau mengatakan Tuhannya apakah sama atau tidak, wa ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhan para nabi itu adalah Tuhan yang satu. Mau Tuhan Bani Israel, mau Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan yang satu. Kalau Tuhan Kristen beda lagi. Jangan lari dulu, kita di sini dulu, jangan kemana-mana dulu, Ustaz. Ini aku bingung nih, kenapa Tuhannya bangsa Israel dikatakan benar dalam Quran, Tuhannya yang dikatakan di dalam negeri Mekah? Karena Tuhan Nabi Musa dengan Tuhan Nabi Muhammad itu satu, paham nggak? Sama. Oke. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, di dalam kitabnya Musa, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dari kita, supaya mereka segambar dan serupa. Ya, atau supaya mereka berkuasa atas burung-burung dara dan segala ternak yang melata di muka bumi. Dikatakan. Ya. Di mana dalam Quran? Ada nggak dikatakan Allah dalam Quran? Maksudnya segambar dan serupa kayak gitu. Kan sama, Tuhannya sama. Ya iya, Tuhan yang sama ya berfirman dengan ajaran yang sama. Bukan comot ayat lalu kau mau cari di Al-Quran, bukan selera kau kayak gitu. Jadi gimana? Kayak gimana sih? Makanya yang difirmankan para nabi, yang difirmankan Tuhan kepada para nabi adalah ajarannya. Ajarannya seperti apa? Ya,
Contoh ya, para nabi menyerukan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Lihat ajarannya semuanya. Bukan satu ayat yang kau comot lalu kau cari di Quran. Beda kayak gitu. Oke. Tuhan yang Aduh. berfirman kepada Tuhan yang berfirman kepada nabi bangsa Israel sama nggak dengan Tuhan yang bangsa yang berfirman di tanah Arab? Sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang satu itu. Tuhan yang satu. Oke. Bisa dikatakan ya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dikatakan. Anda sepakat? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan serupa dan segambar. Lalu Anda mau cari di Al-Quran kan gitu? Ya. Gitu kan? Sekarang Anda sepakat gak? Sepakat gak dengan ayat itu? Maksudnya firmannya itu harus diulangi di Al-Quran kan gitu? Iya kan sudah kan. Aduh. Kan pencipta yang sama ini sekarang. Sekarang aku tanya Anda Itu maunya kamu meremot Tuhan. Maunya kamu meremot Tuhan, makanya. Anda mengatakan sama. Bisa saya rupanya Tuhan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ya itu sama, udah dibilang. Tapi kalau kau cari satu di kitab kau kan kayak gitu, lalu kau cari di Al-Quran, itu kamu mau meremot Tuhan namanya. Gimana mau atur Tuhan? Anda percaya nggak kepada Tuhan yang satu itu? Ya iyalah. Oke, berarti Anda percaya dikatakan Musa di dalam Kejadian 1 dong. Ya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Percaya nggak Anda? Saat. Oh, segambar dan serupa. Ya iya percaya. Percaya? Terus? Berarti Ustadz P ini citranya Allah itu sendiri. Gini, kalau saya seorang arsitek, marilah kita membangun gedung serupa dan segambar dengan kita. Memang saya sama dengan gedung. Ini kan yang diciptakan manusia, Ustaz. Ya iya. Penciptaan manusia. Sama. Gedung. Marilah kita membangun gedung segambar dan serupa dengan kita. Saya gambar tuh gedung. Berarti yang berkata dengan rupa apa? Dengan rupa yang saya pikirkan. Kayak gimana sih? Berarti kalau seperti itu konteks ayatnya, berarti yang berbicara itu gedung. Kan kita di situ. Lah. Marilah kita kan kita. Gitu. Iya. Iya, kita itu siapa? Kita itu berarti gedung itu yang menciptakan serupa dengan mereka. Marilah kita. Berarti saya dengan arsitek yang lain, bukan dengan gedung. Iya, kan? Konteksnya kan serupa dengan kita, berarti itu serupa dengan dia. Kalau serupa itu gedung, gini, coba pahami perkataan arsitek ya. Dua orang arsitek, marilah kita ya menggambar gedung serupa dan segambar dengan kita. Bukan berarti arsiteknya kayak gedung, bukan. Gimana sih? Di mana kata-kata? Aduh. Coba runut dulu dalam konteks ayat Kejadian 1:26 itu. Enggak nyambung analogi Ustaz. Bukan enggak nyambung. Masalahnya di situ dikatakan ya marilah kita. Artinya kan kita itu ada dua. Oke? Lebih dari satu. Ya lebih dari satu, dua. Dua. Kayak gitu. Menggambar gedung serupa dan segambar dengan kita. Terserah kita. Ya terserah mau coret-coret kayak gimana gedungnya, gambarnya. Oke, sekarang nggak apa-apa. Kalau seperti itu cara Anda mau memahami ayat itu. Sekarang aku tanya, Anda percaya nggak dengan ayat itu? Kejadian 1:26? Ya percaya. Artinya di situ sudah telak jelas kelihatan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, beda dengan makhluknya. Beda dia dengan manusia gitu. Berarti manusia itu citranya Allah itu. Ya, dia hanya menciptakan serupa dan segambar dengan ciptaan yang dia lakukan gitu. Ya, iya. Kesimpulannya gini. Berarti Anda sepakat bahwa Ustadz Ucup P ini adalah citranya Allah itu sendiri. Citranya Allah kayak gimana? Ya, kan itu segambar dan serupa dengan kita dikatakan. Berarti di saat manusia itu cipta, berarti manusia itu adalah citra Allah Bapa itu yang menciptakan itu. Ya, ada khalik, ada kholik. Nah, ada khalik, ada makhluk namanya. Oke? Ya benar. Nah, terus? Nah, sekarang percaya nggak Ustadz P kalau Ustadz P ini adalah segambar dan serupa dengan Allah itu? Beda.
Beda. Lu katakan segambar dan serupa. Ya segambar dan serupa, segambar ya, segambar dan serupa yang dia mau ciptakan. Beda saya dengan dia. Kita yang mana? Kita itu siapa? Saya mau bangun meja, baiklah saya akan bangun meja sesuai sesuai rupa dan gambar saya. Bukan berarti saya meja. Aduh. Kayak gimana secara pikir Anda? Kita start. Ya iya, Segambar dan saya serupa dua, dengan marilah kita membangun meja serupa dan segambar dengan kita, kan kayak gitu. Jadi kita saya dan teman saya ini ya merancang gambaran meja ini kayak gimana? Bukan berarti saya yang jadi seperti meja, bukan. Aduh, gimana secara pikirmu? Ini kayak yang diciptakan manusia, Stad. Ya diciptakan manusia, berarti Tuhan itu beda dengan manusia. Beda Ya, manusia. eksistensi berbeda. Contoh saya membangun meja tadi, saya beda dengan meja. Gitu pula di kejadian 126 itu, gini. Tuhan dengan manusia, manusia beda dengan Tuhan. Gini Stad, ya. Analoginya gini. Di saat saya melukis diri saya, ya, melukis diri saya di dalam satu kanvas, ya. Seperti apa bentuk saya, fisik saya, bentuk saya gambarkan di situ. Ya. Oke. Berarti apa yang tertuang di dalam kanvas itu adalah citra saya, betul? Itu gambaran kayak gimana? Iya, yang tertuang di dalam kanvas itu citra saya yang saya lukiskan itu. Itu citra saya nggak? Anda melukis apa dulu? Ya saya melukis Anda melukis saya. wajah Anda gitu. Iya, semuanya, semua tubuh saya. Seluruh seperti- tubuh Anda. Nah, ya. Marilah. Saya tuangkan di dalam satu kanvas. Seperti apa dalam tubuh saya itu, umpamanya rambutnya seperti ini, kupingnya seperti ini, saya tuangkan di situ. Persis seperti apa yang bentuk nyatanya dengan gambar itu sama. Sekarang yang di kanvas itu citra saya nggak? Beda, karena dia apa? Dia lukisan, Anda manusia, beda. Pertanyaan saya, itu citra saya nggak yang di kanvas itu? Itu ciptaan Anda. Aduh. Aduh, kayak gimana sih? Bukan berarti Anda melukis badan Anda ya, badan Anda di tiang nih saya lukis ya, di belakang badan saya sendiri saya lukis ya. Oke, apakah saya sama dengan lukisannya? Beda. Oke, lukisan itu bukan citra Ustaz. Ya itu karya saya, lukisan itu ciptaan saya. Iya, citra itu kan gambar, Ustaz. Ya berarti saya beda dengan lukisan. Gimana sih? Iya, berarti itu gambar Ustaz nggak itu? Gambarnya saya merupakan gambar saya kan gitu. Tapi itu bukan saya. Iya, yang dilukis itu gambarnya Ustaz nggak? Ya yang saya lukis adalah gambar saya. Oke. Terus? Berarti itu citranya Ustaz dong? Ya, itu lukisan bukan saya. Ya iya benar, tapi yang tertulis di dalam situ yang dibentuk itu dengan gambaran itu berarti itu citranya Ustadz dong? Ya, saya mau gambar apa di lukisan itu kan? Iya sekarang, aduh Ustadz. Aduh. Melukiskan diri Anda. Makanya Anda mungkin udah ngantuk kali ya, teman-temannya. Aduh. Dari tadi putar-putar gak paham juga dari tadi. Kayak gimana? Ya, bisa pula. Yang namanya citra itu gambar, Ustadz, ya. Gambar. Sekarang di saat saya melukiskan diri saya di dalam kanvas, itu gambar saya nggak? Citra saya nggak itu? Ya, marilah kita ya menciptakan serupa, kan kayak gitu, dan segambar dengan kita. Segambar dan serupa. Ya segambar dan serupa dengan kita, kan kayak gitu. Ya udah, apa yang mau digambar? Oke, gambar itu kan citra kan? Ya, bukan berarti saya kan gambar itu. Iya, secara gambar itu bukan, itu kan kanvas. Ya iya, saya beda. Saya kan beda dengan gambar, betul nggak? Kanvas itu. Saya beda dengan gambar, betul nggak? Kanvas itu. Iya. Saya beda dengan gambar, betul nggak? Iya, secara fisik, secara eksistensi memang berbeda. Ya udah, beda memang. Iya, berarti. Aduh, kayak gimana sih? Itu bukan, berarti Ustaz P tidak menerima kalau itu adalah gambar Anda.
Ah, bukan, itu cuma gambar. Iya. Beda-beda itu gambar jenis. Iya, secara bahan memang bukan, tapi yang digambar itu Ya udah, kalau kau bilang bukan bahannya, berarti nggak masuk gitu. Jadi Kalau yang udah digambar kau itu bilang bukan, berarti yang digambar itu bukan Ustadz PI. ah bukan. Tadi yang digambar Ustadz PI, sekarang udah di situ jadi. Itu kan cuma lukisan. Iya. Kau beda dengan Itu kan lukisan. Ustadz. Kau beda dengan lukisan. Kau manusia dengan lukisan beda. Ya makanya kan saya gambar dan serupa. Ya iya, Berarti waktu Tuhan gambarannya, citranya. artinya gini, waktu Tuhan menggambar dan menyerupakan manusia itu beda dengan dia berarti. Gimana sih? Berarti Tuhan itu bukan manusia. Iya, Tuhan itu bukan manusia, bukanlah anak manusia, benar. Oh. Tapi dikatakan di Kejadian 1:26, segambar dan serupa dengan kita. Iya, saya gambar, saya rupai sesuai serupa dengan kehendak saya, terserah gitu. Kayak gimana sih? Bukan berarti Saya berpikir Ustadz P ini. bukan berarti serupa dan segambar saya menggambar diri saya sendiri gitu. Lalu saya dengan ini sama yang digambar, kagak kayak gitu kawan. Berarti itu bukan gambarnya Ustadz P. Bukan, ini ada lukisan cuma gambar. Iya, yang digambar itu siapa? Yang dilukis siapa? Yang digambar adalah gambaran saya. Oke, itu gambarnya Ustadz P enggak? Nah, tapi gambar ini bukan saya. Iya, Beda benar. jenis. Tapi akui dulu bahwa itulah gambarnya Ustadz P. Ciptaan saya. Iya, itu gambarnya Ustadz P enggak? Iya, gambar saya itu. Berarti itu citranya Ustadz P. Maksudnya citra apa tuh citra? Citra itu kan gambar. Oh, maksudnya ini yang saya gambar adalah tubuh saya, gambaran tentang saya gitu. Iya. Oh, beda. Kalau bahannya dan jenis beda. Aduh, kalau cuma menggambar ya boleh sesuai dengan kehendak. Udah dikatakan gambar itu citra. Makanya katakan citra satelit, gambaran dari satelit. Makanya citra satelit dikatakan kan? Putar-putar dari tadi. Iya. Gimana sih ya Major ini? Ya cara berpikirnya heran saya. Ngantuk kau. Aduh. Udahlah, sambung besok aja dah. Ngantuk juga saya. Iya. Ngantuk sudah saya. Gara-gara kau nih. Iya, bikin ngantuk gitu. Dari tadi bolak-balik kayak gitu juga jawabannya ya teman-teman ya. Nggak ada berubah gitu loh. Kepengen jebak tapi kagak kejebak gitu. Aduh, udah gak ada poinnya kalau mau itu ngomong ya. Udah ya, besok nanti lagi kita sambung, oke? Iya. Oke. Oke, makasih Pak. Thank you. Iya. Dasar juga Major ya. Aduh ya teman-teman, ada aja bikin ketawa jam 1 malam aja, jam 1 malam loh teman-teman tempat saya. Ada teman-teman, kita akan istirahat ya. Yang di YouTube saya pun juga akan istirahat ya, karena di sini sudah jam 1 malam gitu ya. Ya udah 5 jam saya menemani Anda semuanya ya. Saya berterima kasih dulu ya kepada pemberi gift ya. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang telah